Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai PHK. Adapun di sini 5 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian PHK, yang kedua yaitu alasan-alasan pemberhentian, yang ketiga yaitu ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PHK, yang keempat yaitu dampak PHK, yang kelima contoh kasus PHK. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Kemudian ada pun anggota kelompok saya yang bernama Sri Wahyuni sebagai pemateri kedua, Rizka Sofitri sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai pengertian PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati atau mungkin berakhirnya di tengah karir. Di sini istilah PHK yang sering kali terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan-kesalahan kerja. Oleh karena itu, selama ini PHK memiliki arti yang negatif dan menjadi momok menakutkan bagi para pekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 25. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah berakhirnya hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Beberapa ahli mengemukakan bahwa pengertian PHK yang pertama menurut Manulang pada tahun 1988 mengemukakan bahwa istilah pemutusan kerja dapat dibagi beberapa pengertian. Yang pertama, termination, putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Yang kedua, decimal, putusnya hubungan kerja karyawan karena melakukan tindak pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Yang ketiga, redundancy, karena perusahaan melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin teknologi baru seperti penggunaan robot-robot industri dalam proses produksi. Yang keempat, retrenchment, dengan retrenchment yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi seperti resesi ekonomi yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada karyawannya. Menurut Susilo Martoyo pada tahun 2000 mengelompokkan pengertian pemutusan hubungan kerja, yaitu yang pertama, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. Yang kedua, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat negatif. Di sini apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian tersebut menyimpan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku atau secara tidak wajar seperti pemecatan, diberhentikan secara tidak hormat dan sebagainya. Yang kedua, alasan-alasan pemberhentian. Pemberhentian didasarkan beberapa alasan. Yang pertama yaitu undang-undang. Yang kedua, keinginan dari perusahaan. Yang ketiga, keinginan dari karyawan itu sendiri. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja telah berakhir. Kemudian yang keenam, kesehatan karyawan terganggu. Yang ketujuh, meninggal dunia. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah perusahaan dilikuidasi. Tiga, yaitu ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasar pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 pada pasal 37 sampai dengan pasal 39. Pada pasal 37 dijelaskan bahwa 1. Pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh harus mengupayakan tidak terjadi PHK. Yang kedua, dalam pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan merupakan
anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, pemberhentian PHK dibuat dalam surat pemberitahuan yang dibuat secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Yang keempat, dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan masa percobaan. Surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK. Pada pasal 38 dijelaskan bahwa dalam hal pekerja atau buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak PHK, pengusaha harus melaporkan PHK kepada kementerian yang menyelenggarakan usaha di bidang ketenagakerjaan dan atau dinas yang menyelenggarakan usaha di bidang ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian pada pasal 39 dijelaskan bahwa pekerja atau buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan dan menyatakan menolak harus membuat surat penolakan disertai dengan alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Ini dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK dan contoh kasusnya. Dampak pemutusan hubungan kerja berdampak pada instansi maupun diri sendiri. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi instansi yaitu kekurangan sumber daya manusia, merugikan perusahaan, terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri berdampak pada perekonomian karyawan, bersusah payah mencari pekerjaan baru. Di samping itu, keluarga yang terkena PHK adalah keluarga yang dihadapkan pada masalah ketidakpastian kapan pengangguran berakhir. Realisasi dari perencanaan keluarga sosial, misalnya untuk pendidikan anak, membayar angsuran atau kredit, bahkan tertutupnya akses keuangan. Tidak jarang permasalahan ini akan memberikan tekanan psikologis atau stres. Sementara itu, kondisi ini belum didukung dengan jaminan sosial yang memadai. Dan pekerja mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan pemilik lapangan kerja atau modal. Apabila kondisi ini, keluarga seperti ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka dikhawatirkan memberikan kontribusi dan meningkatkan angka kemiskinan. Contoh kasusnya yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk GIAA melakukan hubungan kerja dengan sistem rasionalisasi 1.691 karyawan untuk mengurangi beban keuangan di tengah pandemi COVID-19. PHK tahap kedua dilakukan di tahun 2021, ada 1.100 karyawan, sedangkan PHK tahap pertama sudah dilakukan pada 2019 lalu terhadap 591 karyawan. Contoh kasus yang kedua yaitu Gojek Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 430 karyawannya. Mayoritas yang di PHK berasal dari divisi terkait dengan GoLive dan GoFood Festival. Jumlah karyawan yang terkena PHK setara dengan 9% dari total karyawan yang mencapai 4.000 orang. Sebanyak 430 karyawan atau 9% dari total karyawan yang sebagian besar berasal dari divisi yang terkait dengan GoLive dan GoFood.